Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggiriti Pramesti, berasal dari Kota Bekasi. Saya petani milenial dalam komoditas tanaman hias. Dengan mengikuti program petani milenial ini, saya mendapat pengalaman baru khususnya dalam bidang tanaman hias. Saya memahami bagaimana cara membudidaya tanaman hias dari mulai bibit sampai dengan siap untuk dipasarkan. Dan dengan program petani milenial ini, saya mendapatkan market yang jelas untuk memasarkan hasil budidaya saya khususnya di bidang tanaman hias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggara. Saya berasal dari Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengikuti dan menjadi peserta petani milenial komoditas tanaman hias yang bertempat di Cikole, Lembang. Dan menurut saya program ini sangat bagus khususnya untuk pemuda. Dan bagi saya pribadi, saya bisa mendapatkan teman baru, relasi baru untuk berkegiatan lebih dalam di dunia pertanian. Petani milenial, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia, Jabar juara. Sesuai dengan arahan Pak Gubernur sebagai pemegang saham kami diminta menjadi off-taker. Nah, kami dalam rangka menjawab arahan tersebut tentu mencari produk-produk yang memang mampu berkompetisi di pasaran, sehingga kami membuat semacam namanya model bisnis. Gitu. Model bisnis ini harus menjawab bahwa pendapatan petani bisa meningkat, bahwa kami sebagai off-taker bisa menjual produknya, bahwa dari sisi perbankan juga perbankan mau memberikan atau menyalurkan kreditnya. Sehingga proses petani milenial ini betul-betul melalui sebuah proses yang cukup panjang dan asesmen yang begitu ketat, karena tidak boleh gagal, Kang. Kenapa? Karena kegagalan di tahap satu ini akan menyurutkan langkah di tahap berikutnya. Tetapi kesuksesan di tahap ini tentu akan menjadi pemantik semangat untuk tahap-tahap berikutnya. Dari sisi sektor pertanian yang sudah sampai hari ini tahapnya sudah selesai verifikasi dan klarifikasi atau kami sebut proses sinkronisasi, itu di komoditas tanaman hias. Dan tanaman hias ini insya Allah akan ekspor ke 6 negara Eropa. Jangan salah paham bahwa tanaman hias yang dimaksud itu tanaman hias yang sekarang tren di Indonesia, bukan. Tapi dan terakhir klaster perkebunan. Nah, klaster perkebunan ini mungkin menjadi klaster terakhir dalam petani milenial. Kenapa? Karena nanti konsep yang akan kami ajukan adalah konsep agroforestry. Kenapa konsep agroforestry yang kami ajukan? Karena di dalam perkebunan itu hasil panen itu lama, 2 tahun. Misalnya kopi gitu. Kopi itu ditanam hari ini baru menghasilkan 2 tahun. Kan tidak mungkin petani milenial menunggu selama itu. Sehingga kami buatkan konsep yang kami namakan agroforestry. Prinsipnya teknologi itu hadir untuk 2 hal. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas tani atau produktivitas hasil pertanian. Kemudian yang kedua, teknologi itu digunakan untuk menekan atau mengefisiensikan biaya. Jadi apabila ada teknologi yang bisa mencapai 2 tujuan tersebut, pasti akan kami gunakan. Gitu. Nah, di dalam greenhouse ini ada teknologi, yaitu teknologi drip irrigation atau infus tetes, ya, pengairan tetes. Yang paling penting dari petani itu adalah karakter, karena menjadi petani itu membutuhkan karakter. Pertama, semangat tinggi, pantang menyerah, teliti, telaten, gitu kan. Kemudian juga sabar, gitu. Dan yang paling penting dari semua itu adalah memiliki nyali yang besar.
Ya insya Allah saya yakin Indonesia akan hebat kalau petaninya hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggiriti Pramesti, berasal dari Kota Bekasi. Saya petani milenial dalam komoditas tanaman hias. Dengan mengikuti program petani milenial ini, saya mendapat pengalaman baru khususnya dalam bidang tanaman hias. Saya memahami bagaimana cara membudidaya tanaman hias dari mulai bibit sampai dengan siap untuk dipasarkan. Dan dengan program petani milenial ini, saya Baik, kami mendapat... haturkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Jawa Barat. Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan Gubernur Jawa Barat sekaligus membuka secara resmi program Petani Milenial Tanaman Hias yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD, disilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Dinas TPH Provinsi Jawa Barat, hadir juga dari Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat yang kami hormati, juga Dirut Argo Jabar, pimpinan Bank BJB, ada Direktur CV Minaku, dan juga secara virtual Pak Indarto dari Kepala OJK. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik peserta Petani Milenial Tanaman Hias yang saya banggakan, kegiatan hari ini sangat penting ya. Ini adalah masa depan baru kita di masa depan, dan tentu setiap kegiatan ada skalanya. Kita skala kecil dulu, menengah, besar, sampai suatu hari masif ya. Jawa Barat diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah yang begitu subur, sehingga kalau tanah yang begitu subur ini tidak menjadikan kesejahteraan untuk masyarakatnya, berarti cara pandang kita yang kurang maksimal. Nah, hadirnya petani milenial ini dengan berbagai sub kegiatan dan sub minat menjadi penyemangat ya. Jadi Pak Dadan, Pak Kurnia Fajar, Pak Denny harus kompak, semangat terus. Ini panjang ya, ini warisan kita. Jadi kalau nanti jabatan kita berakhir, ada satu peristiwa bersejarah, yaitu lahirnya generasi yang cinta kepada ketahanan pangan dan agro berbasis tera itu tanah, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu saya minta seperti biasa Pak Kurnia Fajar ya, cari lagi off-taker selain CV Minaku, karena saya yakin pangsa pasarnya juga luas. Hanya kadang-kadang tadi ingat rumus saya ini ya, good data good decision, bad data bad decision. Jadi kadang-kadang Pak sanggupnya cuma segini, pasti karena datanya cuma segitu ya. Tapi kalau datanya kita gali lagi kemana-mana dengan market intelligence yang luar biasa, saya yakin kesejahteraan anak-anak kita, generasi baru kita bisa meningkat luar biasa. Jadi jangan berpuas diri ya, seremoni itu penting sebagai simbol sejarah peristiwa yang kita abadikan, tapi yang lebih penting lagi adalah sukses story pada dan ya, yang penting itu sukses story, keberhasilan dari mereka-mereka, dan tidak ada keberhasilan tanpa ujian ya, tidak ada. Semua harus berkeringat. Semua harus berkeringat, bedanya di era 4.0, keringatnya lebih cerdas lah, kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu juga sama, tanpa dorongan dari Pemprov, tanpa dorongan dari Bank BJB, tanpa dorongan dari BUMD, nggak bisa. Ibaratnya kita ini kan kalau Olimpiade olahraga berkelompok, kira-kira begitu ya. Saya sendiri cuma cuap-cuap juga susah, nggak bisa. Pak Kurnia juga sendiri punya keterbatasan, semua punya
persis kayak olahraga. Tapi siapa yang di depan, siapa yang di tengah mengumpan, siapa yang di belakang menjaga, siapa yang berteriak di samping lapang, itu semua harus dalam satu kesatuan. Nah inilah semangatnya. Jadi saya tunggu lagi juga kegiatan-kegiatan lainnya sehingga hasilnya bisa maksimal. Nah khusus untuk tanaman hias ini adalah sebuah pangsa pasar besar. Saya adalah konsumennya, kira-kira begitulah ya. Itu saya ada budget khusus setiap hari. Karena apa? Karena tanaman hias ini kan bisnis kebahagiaan, kira-kira begitu ya. Orang kalau melihat tanaman yang segar, lucu, indah, itu tingkat bahagia naik. Kalau bahagia naik, berarti hubungan suami istri juga menjadi baik, anak orang tua menjadi baik, mood kerja juga menjadi baik, dan lain sebagainya. Nah itu titip ya. Sehingga khususnya ke Pak Ade dari CV Minaku, tolong jadi Bapak Asuh ya, jadi Bapak Asuh dari program ini, kabari Pemprov Jawa Barat juga di mana lagi peluang-peluang pangsa pasarnya yang luar biasa besar. Dan saya tunggu lagi Pak Dadan, Pak Kurnia, bidang-bidang apa lagi petani milenial ini yang terus kita kreasikan. Sampai suatu hari kalau melihat generasi baru semangat dalam kedaulatan pangan, lihatlah generasi baru Jawa Barat, kira-kira begitu. Karena saya belum lihat provinsi lain kan, begitu teknis, begitu semangat menggelorakan sebuah jalan baru ekonomi anak-anak muda. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih atas segala kerjasamanya. Ditunggu lagi program-program petani milenial lainnya dengan variasi-variasi kegiatannya. Itu saja ya, sedikit hadiah penyemangat. Artis terkenal diundang ke Bekasi. Fansnya ibu-ibu sangat antusias. Bersama kolaborasi pertanian maju dan berkualitas. Saya kira itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program petani milenial tanaman hias secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya Ibu dan Bapak hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kita akan menyaksikan peresmian secara simbolis ditandai dengan penyerahan tanaman hias Skindapsus lucent atau tanaman daun satin dari Bapak Gubernur Jawa Barat secara virtual kepada petani milenial. Mohon berkenan Bapak untuk menyerahkan ke sebelah kiri ya Pak ya. Sudah siap Ibu dan Bapak semuanya, silahkan untuk diabadikan. Inilah penyerahan simbolis tanaman hias dari Bapak Gubernur Jawa Barat kepada Ananda Rizky selaku petani milenial. Alhamdulillah. Bapak sudah diterima Pak di Lembang dengan waktu 1 detik. Terima kasih sekali Bapak atas waktu dan kesempatannya. Ibu dan Bapak, kita gelorakan semangatnya. Petani milenial tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia, Jabar juara. Demikian acara peresmian program petani milenial tanaman hias. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.